Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Baik, tentunya dengan Pak Yanmar dan juga Pak Baim. Kalau kita bicara juga soal lingkungan hidup, mungkin melihat dari permasalahan di Bengkulu juga ini satu permasalahan adanya penebangan hutan liar. Dan juga mungkin kalau melihat banyak sekarang tambang-tambang batubara ilegal. Ini kalau dari Wahli sendiri masih jadi perhatian dan juga bagaimana nih dari Wahli sendiri melihat? Jadi kalau kita melihat apa ya, sebenarnya kita berangkat itu dari usulan pelepasan hutan. Ini menjadi advokasi Walhi Bengkulu, bagaimana sebenarnya usulan pelepasan hutan itu tidak disetujui gitu ya. Kami menolak gitu lah. Nah kan tetapi kan beda konteks dia, disetujui oleh KLHK itu sekitar 23.000 hektar gitu ya. Nah karena kami berkeyakinan bahwa usulan pelepasan hutan ini itu ditunggangi lah ya, ditunggangi dengan kepentingan untuk perluasan perkebunan, perkebunan skala besar ya, sawit, dan juga untuk perluasan ekspansi tambang, gitu, tambang batu bara. Nah, terbukti misalkan bagaimana usulan pelepasan hutan 23.000 hektar itu disetujui oleh KLHK itu untuk tambang emas di Sluman. Nah, artinya kan ini menjadi satu ancaman besar bagi kita di Bengkulu. Nah, itu ada berapa 5 sampai 6 subdas di Kabupaten Sluma. Kemudian ribuan hektar sawah yang akan terancam. Nah, itu 30.000 hektar konsesinya yang sudah disetujui sama KLHK perubahan status kawasan hutan lindung ke hutan produksi. Artinya kan itu menjadi satu ancaman bagi hutan hujan tropis kita di Bengkulu. Nah, kalau kita melihat tantangan ke depan itu ya semakin kuat dan berat di tahun 2024 ini. Kita dihadapkan juga dengan politik elektoral 2024. Artinya melihat dengan permasalahan yang cukup luas sekarang gitu ya, melihat dari lahan yang memang dibebaskan dan lain sebagainya. Dari Walhi sendiri ada upaya yang dilakukan mungkin dari pertemuan dengan mediasi dengan pemerintah dan sebagainya. Kami sekarang ini lagi melakukan analisis kajian yang mendalam terkait dengan kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu tentang Perda RT/RW ya, Perda nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2023-2043. Nah, kami berkeyakinan bahwa Perda RT/RW ini itu dia tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Jadi rakyat itu hanya dicatut gitu. Ya kan, kepentingan untuk investasi ya kan. Kepentingan untuk investasi, meningkatkan pendapatan daerah, tapi di satu sisi menyengsarakan ekonomi masyarakat dan juga lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, mungkin dari Pak Yanmar juga nih, melihat dari permasalahan yang ada sekarang ini, bagaimana kita melihatnya Pak? Tadi yang saya sampaikan di awal adalah banyak penebangan pohon liar, kemudian tambang ilegal dan sebagainya mulai berkembang. Apalagi tadi disampaikan juga oleh Pak Baim, banyak lahan-lahan yang justru dibebaskan, yang akhirnya menjadi yang awalnya hutan tropis sendiri yang saat ini juga mulai berkurang. Seperti apa nih Pak Yanmar? Ada dua hal ya, seperti yang diungkapkan tadi. Yang pertama, kalau kita menghadapi pembalakan liar, penebangan liar, tentu kita selalu berupaya ya, sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk mencegah itu jangan sampai terjadi. Yang kemudian, seperti kata Bang Baim tadi, ada perubahan status kawasan hutan yang mungkin dengan berbagai dalih dan alasan itu harus terjadi. Kita juga menyesuaikan dengan regulasi dan aturan yang ada. Kemudian kita juga sesuai dengan kebijakan dari Kementerian KLHK, itu berdasarkan usulan dari kabupaten, kota, kemudian provinsi, dan kita juga ada tim khusus ya, tim yang dibentuk untuk mengkaji sejauh mana hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan, kemudian dampaknya, dan tentu saja
harus berbicara bagaimana manfaat dari perubahan status lahan itu sendiri. Iya. Nah, tapi kalau melihat dari manfaat tadi disampaikan juga oleh Bang Baim ada yang memanfaatkan jadi dia lebih cenderung untuk investasi tambang emas. Investasi tambang ini seperti apa? Hampir 19.000 hektar itu diturunkan status hutan kita menjadi hutan produksi gitu. Mungkin dari segi manfaat ada manfaat ekonomi gitu, tapi dari segi manfaat yang lain justru masyarakat sendiri juga dirugikan. Ini seperti apa nih, Pak Yanmar? Ya. Kita tadi seperti saya bilang tadi, kita harus berbicara dan melihat permasalahan itu dari seluruh sudut pandang ya. Baik dari kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kemudian juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kemudian bagaimana juga dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, situ tentu kita melakukan kajian yang mendalam. Kajian yang mendalam, kemudian kecuali tim sudah bekerja dengan baik dan benar, kemudian kajian-kajian dari tim yang terpadu tadi dibawa juga ke kementerian mungkin ya, dikaji lagi di situ. Misalnya seperti yang kita ketahui usulan misalnya 100.000. Nah, tidak serta-merta usulan dari pemerintah kota, kabupaten itu langsung disetujui. Mungkin ada cuma beberapa persen dari usulan itu yang dapat disetujui sesuai dengan rekomendasi, penelitian, teknologi yang digunakan untuk pelepasan suatu kawasan. Oke, jadi masih berkaitan dengan permasalahan perluasan lahan dan dengan lahan yang memang ini menjadi satu pokok permasalahan juga. Kalau dari Walhi sendiri melihat bagaimana tanggapan dari masyarakatnya nih? Mungkin kalau tadi kita melihat dari pemerintah ada sisi positifnya adalah untuk ekonomi dan lain sebagainya, tapi juga ada dampak kerugian pada masyarakat. Masyarakat melihat seperti apa nih? Iya, kalau masyarakat kita sendiri melihatnya itu akan menjadi satu ancaman, potensi ancaman terbesar ke depan. Karena kenapa? Dia akan potensi dampaknya itu yang pertama soal kepastian pangan, ya. Akan ada ribuan hektar sawah yang hancur, ya kan, dari aktivitas tambang emas. Potensi dampak ke depan. Kemudian dampaknya ke kawasan hutan itu sendiri gitu. Kita kan paham betul bagaimana kawasan hutan itu kan menjadi kunci untuk daerah sekitarnya gitu. Satu kesatuan ekosistem yang hidup gitu, untuk mengatur tata kelola air gitu ya. Flora faunanya gitu, biodiversity-nya gitu. Nah, rencananya Walhi tahun ini akan menggugat Perda nomor 3 tahun 2023 tentang RT/RW Provinsi Bengkulu 2023 sampai 2043. Jadi kita targetnya tahun ini mau kita gugat judicial review. Itu target. Karena kita melihat yang pertama dalam proses RT/RW Provinsi Bengkulu ini tidak ada pelibatan bermakna. Karena jelas di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, pelibatan bermakna itu dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Itu harus ada pelibatan bermakna masyarakat. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh untuk pelibatan masyarakat, nanti kita akan break terlebih dahulu. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih di tema yang sama, kali ini pelestarian lingkungan hidup. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo, kami segera kembali.